Pernah lihat wajah ini di beranda kamu? Wajah yang selalu tersenyum dan membawakan 1 menit video yang penuh cerita, inspiratif, dan pengetahuan. My solution is simple. Bring people together, not apart. That's why we need 2 independent countries for 2 people. There you go, the biggest hypocrite on YouTube. Dulu, kehadirannya pernah ditunggu di berbagai negara. Namun, blunder demi blunder justru membawa seluruh karirnya terjun ke ambang kehancuran yang tak pernah mau dia akui. Kini semua orang yang memujanya berbalik arah. Orang-orang mengecapnya sebagai rasis, arogan, dan munafik, bahkan mulai menolak keberadaannya. Ia pikir selama angka penonton masih tinggi dan ketenarannya masih dijaga algoritma, semuanya akan baik-baik saja. Tapi besaran angka pengikut bukanlah jaminan seseorang akan selalu jujur. Dan ketika moralnya runtuh, algoritma pun menyusul. Sebelum dunia mengenalnya lewat video 1 menit, Nusir Yassin hanyalah anak muda keturunan Muslim Arab Palestina dari kota kecil bernama Araba di utara Israel. Di sana, menjadi minoritas bukanlah sekedar soal jumlah, tapi juga tentang label dan stereotip. אין ערבי לא מכבד אותם. אבל אני לא מכבד. רגע, אתה יודע מה? אבל אני ערבי. לא ערבי. אני בת ערבי. למה הוא מכבד? הוא רוצה להרוג אותך? אני רוצה להיות חבר שלך. לא כל הערבים הם מכבדים. Sejak kecil ia hidup bersama ibunya yang berprofesi sebagai guru. Dari situlah ia berkeyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah hidup. Dan di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Nas diterima di Harvard University setelah menulis esai pendaftaran tentang sulitnya mencapai mimpi sebagai etnis Arab di Israel. Di tahun 2014, Nas lulus dengan gelar utama di bidang ekonomi dan di bidang tambahan dalam ilmu komputer. Ia kemudian bekerja di Venmo, salah satu startup pembayaran milik PayPal di New York dengan gaji mencapai 3 digit per tahun. Dari segi pendidikan, karir, dan penghasilan, Nas bisa dibilang sudah sangat sukses menurut standar masa kini. Namun, kesuksesan itu hanya bertahan sebentar, karena di tahun 2016, Nas merasa kehidupan kantor bukanlah cara dia ingin menghabiskan hidup. And I said, I'm just going to be a Facebook creator. I'm just going to make Facebook videos. And they're going to be 1 minute long. Dari sanalah muncul sebuah ide yang kelak mengubah alur kehidupannya. Dengan uang yang sudah terkumpul, Nas berhenti dari pekerjaannya, mulai membeli kamera serta tiket pesawat dan memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai Nas Daily, di mana dia akan membuat 1 video berdurasi 1 menit setiap hari selama 1000 hari. Nas sadar, di dunia media sosial yang serba cepat, orang tak punya waktu menonton video panjang dari kreator yang belum dikenal. Tapi dengan video 1 menitnya, dia mencoba merebut perhatian dunia, karena setiap orang punya 1 menit untuk diluangkan. Pemilihan platform Facebook ketimbang YouTube sebagai wadah videonya juga memiliki alasan yang masuk akal. Menurutnya, Facebook adalah sosial media yang semua orang pernah gunakan dan tahu. Facebook juga memungkinkan komunitas terasa lebih dekat serta interaktif. Videonya pun terasa ringan, bercerita tentang orang-orang biasa dengan cerita inspiratif, budaya lokal yang unik, hingga tempat-tempat yang sering luput dari perhatian media besar. Dari Kenya, Thailand, bahkan Korea Utara, penonton jatuh hati padanya. Dan ketika Nas datang ke Indonesia, sambutan itu terasa lebih hangat. Karena videonya membuat banyak penonton merasa dilihat dan dihargai dengan cara yang sederhana namun tulus. Dari momen-momen ini, Nas Daily mulai tumbuh pesat. Menjelang akhir 2018, tepat di hari ke-898 perjalanannya, laman resmi Nas Daily sudah menggait lebih dari 8 juta pengikut. Tapi, seiring jumlah pengikutnya bertambah, semakin besar pula ekspektasi yang diharapkan. Setiap orang di berbagai belahan dunia menunggu videonya, sementara berbagai merek berlomba memberi sponsor dalam videonya. Namun pada 16 Juli 2021, sebuah blunder kecil dari video yang berjudul World's Oldest Tattoo Artist akan jadi momen pertama yang menggerus kepercayaan publik pada personanya di depan kamera. Video tersebut bercerita tentang sosok Apo Wang Ot, seorang wanita berusia 103 tahun dari desa terpencil di Buzkalan di Filipina, yang dikenal sebagai seniman tato tradisional tertua di dunia.
Awalnya, tidak ada yang aneh dari video tersebut. Baik penonton lokal dan internasional dibuat kagum oleh dedikasinya menjaga warisan budaya. Namun, di dalam deskripsi video, Nas menyisipkan pengumuman tentang Nas Academy, sebuah platform khusus daring yang disebut akan menampilkan Wang Od sebagai mentor. Dalam deskripsinya, sang seniman diklaim akan mengungkap semua ritual, alat, dan metode pembuatan tato tradisional Kalinga. Kontroversi pun muncul. Pada 4 Agustus 2021, Gracia Palikas, cucu perempuan Apo Wang Od, mengunggah pernyataan di Facebook. Ia menegaskan bahwa sang nenek tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan Nas Daily untuk menjadi mentor di akademi tersebut. Reaksi publik Filipina pun meledak. Meski niat Nas mungkin baik, kekhawatiran warga Filipina jelas. Nas memposisikan budaya lokal sebagai komoditas yang eksotis dan mudah dijual. Kontroversi semakin memanas ketika Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat Filipina di wilayah Cordillera menyatakan bahwa Apo Wang Od tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengajar seni tato Kalinga di platform Nas Academy. Pada 17 Agustus 2021, Direktur NCIP, Marlon Busantok, meninjau kontrak yang ditandatangani dengan cap jempol Wang Od dan menyebut dokumen tersebut sangat memberatkan karena menyatakan bahwa Nas Academy memiliki hak eksklusif atas semua konten yang dihasilkan. Kontroversinya di Filipina pun tidak berhenti sampai di situ. Di tahun yang sama, Luis Mabulo, seorang petani sekaligus aktivis lingkungan dan pendiri di Kakao Project, membagikan pengalamannya yang mengecewakan saat bekerja sama dengan Nas Daily di tahun 2019. Luis mengklaim bahwa selama peliputan, Nas bukanlah sosok yang selama ini orang lihat. Di kampung halaman Luis, Nas mengejek logat lokal dan melontarkan komentar merendahkan seperti, "Mengapa orang Filipina begitu miskin?" dan "Petani sangat miskin." Aktivis itu juga menduga bahwa video tentang proyeknya batal diterbitkan karena tidak ada yang mau menonton video tentang petani dan ladang, dan video itu pun dianggap tidak cukup menghibur. Pernyataan ini semakin menyulut kemarahan publik. Banyak warga Filipina merasa perjuangan dan budaya mereka telah diperlakukan sebagai bahan konten semata, bukan sebagai cerita yang layak dihargai dan dimaknai. Pada akhirnya, Nas mengirim sebuah tim untuk kembali ke Buskalan dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Melalui timnya, Nas Academy meminta maaf pada Apo Wang Od serta komunitas adat Kalinga. Namun hingga akhir, tak pernah ada permintaan maaf langsung dari Nas sendiri. Tak sekalipun ia mengucapkan penyesalan secara pribadi maupun melalui platformnya. Tapi tak cukup sekali ini saja Nas melakukan blunder budaya. Di Indonesia pun, kreator keturunan Arab Palestina ini pernah menguji kadar emosi netizen lokal. Dalam sebuah video berjudul The Widest Island in Asia, Nas memicu kontroversi dengan isi kontennya tentang Bali, tapi bukan sebagai rumah bagi masyarakat adat yang kaya budaya dan spiritualitas, melainkan sebagai pulau terputih di Asia. Namun pemilihan istilah terputih dinilai tidak sensitif secara sosial dan budaya. Bagi banyak orang Indonesia, ungkapan itu seolah menyiratkan bahwa kehadiran orang kulit putih membuat suatu tempat lebih baik. Ini mengingatkan pada cara berpikir zaman kolonial yang rasis. Video itu juga menunjukkan Bali sebagai tempat terjangkau dan ideal, tentu saja hanya untuk turis berduit dari luar negeri. Banyak yang menilai Nas gagal memahami konteks lokal, sekali lagi memperlakukan budaya sebagai latar eksotis demi konten viral, dan melakukan pembenaran pada rasisme. Mulai dari sini, perjalanan Nas Daily berubah dari hero yang membawa pesan positif menjadi villain yang minta jantung setelah dikasih hati. Kasus besar di Filipina seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga. Tapi sorotan publik mulai meredah. Alih-alih berhenti, Nas justru membuat blunder lainnya, menjual citra 2 miliarder kripto yang kelak terbukti adalah pemain skema keuangan. Dalam salah satu videonya, Nas memperkenalkan Sam Bankman-Fried atau SBF sebagai miliarder paling dermawan di dunia. Ia menggambarkan SBF sebagai sosok jenius yang sederhana, tinggal di Bahama bersama teman-teman sekamar, vegan, tidur 5 jam sehari, dan hanya mengendarai Toyota Corolla.
Filosofinya disebut earn to give, menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk disumbangkan pada isu-isu global. Nas menutup videonya dengan kalimat penuh pujian, menyebut SBF sebagai miliarder yang bisa mengubah dunia dengan kekayaannya. Dalam video lainnya, Nas memperkenalkan Changpeng Zhao atau CZ, pendiri Binance yang merupakan perusahaan bursa kripto terbesar di dunia. Nas menyoroti kisah inspiratif CZ yang menjual apartemennya di Shanghai untuk membeli Bitcoin senilai $1 juta. Lalu bekerja tanpa henti hingga membangun Binance menjadi perusahaan dengan kekayaan lebih dari $60 miliar. Yang tak banyak orang sadari adalah konten-konten ini sebenarnya sebuah sponsorship berbayar berselimut cerita inspiratif. Pada dasarnya, Nas memasarkan dua perusahaan kripto tersebut tanpa melabeli kontennya sebagai iklan. Dalam sebuah wawancara dengan Silicon Valley Girl, hal ini terucap dengan jelas. Sometimes we get a brand deal in which I have to go on the spot for one full day and make a video about a person. So Oh, wow. those take full days. Interesting. So sometimes the characters that are in your video are actually paid sponsorships. Sometimes, yes. Do you say that in the video? So it's actually like less than 3% of the content. And we do not say that because, one, in the post, it's when we say thank you to XYZ, blah, blah, for making this possible. Two, it's like we don't live in America, so you don't actually have to say it. Padahal, platform yang ia gunakan, seperti Facebook dan YouTube, berbasis di Amerika Serikat dan tunduk pada regulasi seperti yang dikeluarkan oleh Komisi Perdagangan Federal yang melindungi konsumen dari praktik bisnis yang curang atau menyesatkan. Itu artinya, setiap kreator yang memiliki hubungan material dengan merek atau promosi harus mengungkapkan dengan jelas, misalnya dengan label ad atau sponsor. Reputasi dan karir Nas pun semakin terjun bebas tak lama setelah dua sosok yang ia promosikan terbukti terlibat dalam skandal keuangan berskala global. Sam Bankman-Fried, sang miliarder dermawan, terbukti menjalankan skema penipuan dan pencucian uang melalui perusahaannya FTX yang kolaps dengan kerugian lebih dari $8 miliar. Ia kini dijatuhi hukuman penjara dan FTX diperintahkan membayar total $12,7 miliar kepada para korban penipuan serta mantan pelanggan. Sementara itu, Changpeng Zhao, sang miliarder rendah hati, juga mengaku bersalah melanggar undang-undang anti pencucian uang di Amerika Serikat dan didenda $50 juta. Sementara Binance harus membayar denda lebih dari $4 miliar untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah dua video itu, penonton semakin mempertanyakan kredibilitas Nas Daily. Angka tayangan menurun drastis, dari jutaan views menjadi ratusan ribu. Namun hal ini justru diperparah oleh unggahan video yang semakin memicu kontroversi. Pada 2024, Nas merilis video terakhir dari sebuah proyek 6 bulan untuk mempelajari 6 agama besar dunia. Dalam episode kali ini, ia memilih Islam. Selama 1 bulan, ia berusaha mendalami ajaran Islam, mulai dari sholat 5 waktu, puasa, hingga menjaga kebersihan dan disiplin. Ia bahkan mengunjungi kota suci Mekah, Madinah, hingga Yerusalem, serta mencukur habis rambutnya sebagai simbol spiritual setelah berhaji. Ia menjelaskan bahwa ajaran Islam menurutnya menekankan disiplin, kebersihan, dan kesetaraan. Namun yang menarik, guru utamanya bukan ulama, melainkan ibunya sendiri yang telah menjalankan Islam dengan konsisten selama lebih dari 30 tahun. Di permukaan, video itu tampak positif, namun bagi sebagian penonton muslim, cara penyajiannya terasa problematis. Dari judulnya, I Studied Islam for 1 month and I lost all my hair, dianggap provokatif bahkan menyesatkan. Bagi umat muslim, mencukur rambut adalah bagian sakral dari ritual tahallul usai haji sebagai simbol penyucian diri, bukan sekedar aksi simbolik telah melakukan haji. Beberapa penonton menilai gaya penyampaiannya terlalu ringan untuk topik yang begitu suci, sementara yang lain menganggapnya clickbait, dramatisasi spiritual demi perhatian algoritma. Banyak penonton menghargai upaya Nas mempelajari Islam lebih dalam lagi, tapi tak jarang pula terdapat koreksi dan kritik yang menyentil perasaan. Beberapa menyampaikan bahwa Islam tidak dimulai dari Nabi Muhammad ataupun di sebuah gua, melainkan dari Nabi Adam, dan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, bukan Islam itu sendiri.
Seorang komentator bahkan menyatakan bahwa Nas lebih seperti mempelajari budaya Islam daripada ajaran Islam itu sendiri, sehingga pemahamannya dianggap dangkal. Kritik juga muncul karena penyederhanaan makna Islam. Nas merangkum agama dengan 1-2 nilai umum seperti disiplin dan kebersihan. Padahal Islam mencakup dimensi teologis, spiritual, sosial, dan moral yang jauh lebih luas. Pendekatan personal melalui ibunya memang hangat, tapi juga dinilai terlalu sempit untuk mewakili keragaman tafsir dan praktik umat Islam di berbagai negara. Kritik tajam juga datang dari YouTuber Smile Tujana, seorang YouTuber muslim asal keturunan Pakistan, Britania. Dalam video reaksinya mengenai konten Nas Daily, Smile Tujana mengomentari bahwa Islam memang mengajarkan toleransi, tapi bukan mencintai ajaran yang bertentangan dengan tauhid. Pasalnya, tauhid berarti meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, tanpa sekutu, anak, perantara, atau yang setara dengannya. Sayangnya, Nas bahkan tidak menyinggung tentang hal ini dan fokus pada hal-hal umum yang sebenarnya sudah cukup bagus, namun kurang menggambarkan inti dari Islam itu sendiri. Setelah agama dijadikan konten, kini tanah kelahirannya sendiri menjadi panggung berikutnya. Dan disanalah konflik antara identitas, politik, dan ego benar-benar meledak. Pada video lain, My Israel and Palestine Explained, Nas memakai sudut pandang two-state solution atau 2 negara untuk 2 bangsa. Video itu sekilas tampak berniat baik, yaitu mencari jembatan antara 2 pihak yang berkonflik. Tapi kritik utama muncul, ia dikatakan terlalu menyederhanakan penjajahan, genosida, dan sejarah panjang penderitaan rakyat Palestina menjadi sesuatu yang sepele. Tapi tak lama setelah itu, pandangan politiknya mulai berubah dan secara terang-terangan menyebut bahwa Israeli first, Palestinian second. Tapi keberpihakannya jadi semakin tidak jelas ketika seseorang menangkap dirinya di balik kamera, melayangkan umpatan untuk Israel. What you say? Israel, sir? No, we don't love Israel, my boy. We don't. Palestine, my. Dari situ, pembela Palestina dan pembela Israel mulai memblacklist namanya dari beranda mereka. Namun yang paling bersuara adalah para aktivis pro-Palestina di Jepang yang menginterupsi acara Meet Up Nas di sebuah taman di Tokyo. Orang-orang pun mempertanyakan tentang pendiriannya dan mulai berasumsi bahwa netralitasnya hanya demi menggait kedua belah pihak untuk menyukai dirinya dan menarik lebih banyak traffic pada videonya. Sayangnya, banyak yang melihat kebusukan di balik gimmick tersebut dan menyadari bahwa Nas bahkan tidak peduli pada kedua bangsa yang dia bela. Dia hanya butuh tampil baik di depan kamera dan menarik hati orang sebanyak-banyaknya. Namun tak seperti manusia biasa yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf, Nas justru mengunggah video lain yang menjadi nyawa terakhir baginya hidup di ekosistem YouTube. Dalam video berdurasi hampir 27 menit itu, tidak terdengar satupun kata maaf atau menyesal dari mulutnya. Yang ada, dia hanya berbicara tentang perjuangannya dari seorang konten kreator kecil menjadi hero dengan jutaan followers di berbagai platform dan dunia. And I'm gonna turn my life from being the underdog to becoming a hero, okay? Padahal yang diharapkan para penonton sederhana saja. Nas mau terbuka, membahas kontroversi, dan menjawab tuduhan yang selama ini menempel padanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih memberikan klarifikasi yang jujur dan reflektif, responnya justru dinilai sebagai bentuk pembelaan diri yang dangkal dan penuh ego. Dari sekian banyak masalah yang ia singgung dalam video itu, salah satu klaim Nas cukup kontroversial. Ia menuding cucu Wang Ot hanya cemburu karena tidak diajak bergabung dalam Nas Academy. Dan karena rasa cemburu itu, menurutnya, sang cucu menuduh kontrak dengan cap jempol Wang Ot sebagai palsu dan tidak sah. Tapi publik jadi bertanya, kalau memang kontraknya sah, mengapa tak ada klarifikasi dari pihak Wang Ot sendiri? Lalu ia menyerang balik Louis Mabulo, sang aktivis di Kakao Project dengan tudingan bahwa proyeknya bukan nirlaba, melainkan demi keuntungan pribadi. Namun, ia tak menyinggung tuduhan rasisme seperti komentarnya yang mengatakan orang Filipina miskin yang justru menjadi inti kemarahan publik. Terkait Sam Bankman-Fried dan Xiang Peng Zhao,
Nas berdalih, ia tidak tahu bahwa keduanya akan terbukti melakukan penipuan. Tapi ia juga tak menjawab mengapa mereka bisa dipuji habis-habisan sebagai miliarder paling dermawan di dunia. Padahal ia tak pernah mengenal mereka secara pribadi. Dan dia juga tidak mengakui apakah video tersebut adalah salah satu dari promosi terselubungnya atau tidak. Saat membahas Israel-Palestina, ia kembali menggunakan nada netral dan mendukung perdamaian dua negara. Sayangnya, ia tidak menjelaskan bagaimana perdamaian itu bisa dicapai hingga terdengar seperti pernyataan kosong. Rasio dislike videonya mencapai 10:1 yang memberikan gambaran bahwa 9 dari 10 orang tidak lagi percaya padanya. Kolom komentar penuh ejekan dan sindiran. Sementara, kreator kecil yang mengkritiknya malah menerima copyright claim dari tim Nas Daily, yang artinya video kritik mereka dibatasi paksa satu persatu karena diklaim melanggar hak cipta oleh pihak Nas sendiri. Pada akhirnya, runtuhnya singgasana di komunitas Facebook dan YouTube Nas tidak terjadi dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, lapis demi lapis, karena 3 hal: ketidakpekaan budaya, hilangnya kejujuran, dan ketamakan viralitas. Egonya yang tinggi untuk menyadari kesalahan dan meminta maaf pun mempercepat akhir dari kerajaan yang telah dia bangun. Kini, data engagement YouTube-nya merosot tajam dan bahkan kesulitan menembus 100 hingga 200 ribu penonton per video. Beberapa video lama termasuk yang menampilkan Sam Bankman-Fried dan FTX telah ia hapus. Apa pendapatmu tentang Nas Daily? Apakah kejatuhannya adalah hal yang pantas dia dapatkan? Atau ini justru hasil dari kesalahpahaman besar antara kreator dan audiens? Tulis pandanganmu di kolom komentar.